Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sorobiansa, inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah studio animasi di Palembang mengangkat budaya Palembang di karya-karyanya, mulai dari berbagai makanan hingga ikon jembatan Ampera. Kita akan bahas bagaimana cara mereka untuk ikut melestarikan budaya ini bersama dengan Mas Hadi Sumarna dari Heart Studio yang sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi Mas Robi. Apa kabar deh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini salah satu karakternya ya. Ini namanya Pera. Iya benar banget. Namanya Pera dari Ampera. Oke. Baik. Nah ini mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh Mas Yana, ini mungkin boleh diceritakan dulu singkat apa itu sebenarnya Heart Studio. Oke. Heart Studio adalah sebuah studio animasi. Jadi yang bergerak untuk bidang servis jasa pembuatan animasi. Terus juga kita juga membuat untuk IP karakter. Jadi salah satunya contohnya adalah Pera ini. Oke. Nah ini mungkin sejarah berdirinya seperti apa? Apakah sebelumnya memang sudah membuat animasi begitu Mas? Ya, kalau sebelumnya sih saya dulu kerja ya di sebuah studio di Jakarta, namanya Kampung Monster, gitu kan. Jadi ketika saya lagi pulang ke Palembang tuh saya ngelihat bahwa potensi nggak sih ketika animasi ini dikembangkan di Sumatera Selatan, kayak khususnya di Palembang. Nah ternyata banyak dapat support dukungan dari teman-teman juga di industri animasi. Gitu. Nah akhirnya pada tahun 2017-18 itu ada 3 orang teman saya, kayak gitu ya. Salah satunya adalah Diva. Nah itu kita bilang, ya udah kita bikin aja kayak gitu. Nah pada waktu itu masih belum bentuknya masih masih self perusahaan gitu ya, jadi belum terdaftar. Nah akhirnya pelan-pelan kita coba untuk membuat itu. Jadi berdirinya itu sekitar medio 2017-2018. Gitu. Ada berapa orang yang terlibat di dalam studio ini Mas? Kalau misalnya sih sebenarnya kalau tergantung dari project ya Mas ya. Kalau sekarang Heart Studio itu sebenarnya saya nggak small team kayak gitu ya. Jadi cuma 3 orang. Jadi ada saya yang sebagai CEO, terus ada juga Sultan Rofif sebagai BDO-nya, terus ada juga Karina Putri itu di CEO. Nah, tapi ketika kita ngerjain service produksi untuk animasi itu bisa banyak, bahkan bisa nembus sampai 50-an orang. Tergantung proyeknya. Iya. Baik. Nah, ini mungkin dari sekian banyak ide begitu. Nah, kenapa tercetus mengangkat budaya Palembang begitu? Ya, sebenarnya kayak gini. Awal mulanya sih kita ngelihat kayak Indonesia ini kalau bikin sesuatu IP ya kalau kami nyebutnya, atau orang-orang nyebutnya karakter desain atau maskot kayak gitu ya. Kok hanya sebatas event kayak gitu. Nah terus kita pengen gimana ya kalau bisa kayak di Jepang itu ada Pikachu, terus ada Doraemon, ada Hello Kitty dan lain-lain. Nah akhirnya kita terinspirasi, waktu itu aku sama Radiva bilang kita mau bikin apa ya kayak gitu. Nah akhirnya bilang kita dari jembatan Ampera aja tapi dibikin jadi robot kayak gitu. Nah awal mulanya kita bingung gimana ya robotnya ini. Nah karena kita dapat ilmu tentang desain karakter, pembuatan desain karakter, akhirnya ya udah kita targetin untuk target anak-anak. Nah awalnya kita bikin Pera itu umurnya 12 tahun, jadi agak lebih gede dianya. Nah terus abis itu tiba-tiba ketemu teman, kebetulan dia produser tayangan animasi. Salah satunya dia pernah memproduksi Star Wars yang 2D. Nah dia bilang bahwa ini Pera nih kegedean katanya. Kenapa nggak dibikin untuk segmented anak-anak? Katanya dia gitu kan. Nah akhirnya kita kepikiran bahwa ya udah kita bikin untuk anak-anak preschool sama anak-anak SD kayak gitu kan. Nah jadi akhirnya Peranya dikecilin. Jadi sekarang Peranya umur 6 tahun. 6 tahun. Iya umur 6 tahun. Jadilah dia sekecil ini kayak gitu. Dan bisa menjadi boneka tangan. Nah akhirnya awalnya kita bikin animasi, terus tiba-tiba kepikiran kenapa nggak dikembangin ke dalam produk yang lain, kayak gitu. Akhirnya kita bikin boneka tangan, bikin merchandise dan lain-lain sampai kita bikin makanan. Oke. Nah ini sebenarnya apa saja budaya Palembang yang sudah kalian kembangkan begitu Mas? Ya. Kalau sejauh ini sih sebenarnya dari Pera ini sendiri yang kami angkat kan dia mengangkat dari heritage yang ada di Palembang. Jadi ini ada 5 orang
5 robot dari Jembatan Ampera, ini ada Lim dari Rumah iya, Limas, satu lagi. terus ada juga Monpi dari Monpera, terus ada juga Kube dari Benteng Kuto Besak, terus ada juga Waku dari Kawah Tengkurep. Nah, cuman kita lagi development itu mereka berdua kayak gitu. Jadi Pera sama Lim, karena yang sangat mencerminkan sekali adalah Jembatan Ampera dan Rumah Limas, kayak gitu kan. Jadi ini bentuknya Rumah Limas ya. iya kayak gitu. Jadi kita buat karena kalau tayangan anak-anak kan nggak boleh nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh berantem-beranteman. Jadi Lim ini hanya usil, ganggu, jahil kayak gitu. Nah terus ada satu lagi kita buat anaknya profesor itu, profesor itu yang membuat mereka menciptakan mereka itu nama anaknya Pipi. Jadi dia anak preschool, anak PAUD kayak gitu. Jadi seriesnya itu mereka bertiga. Nah, menyesuaikan segmentasinya juga. Iya, segmentasinya. Gitu. Baik. Nah, ini mungkin bentuknya apa saja? Berupa series atau film begitu, Mas? Ya. Nah, kalau yang mereka bertiga itu kita development untuk series. Kalau yang nanti mereka berlima, awalnya kita mau bikin series. Ternyata waktu itu kita awal bikinnya tuh 14 menit. Ternyata butuh waktu 3 bulanan. Jadi kalau lama banget ya kayak gitu prosesnya, dan 5 karakter itu capek ternyata. Nah akhirnya kita kerucutin jadi 2. Nah nanti yang 5 karakter itu akan lagi kita development rancang itu kita lagi mau ngangkat surat ulu atau surat Kaganga, aksara Kaganga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu mereka baru muncul tuh teman-temannya yang lain nantinya kayak gitu. Jadi untuk film panjang kayak gitu. Ternyata masih ada lanjutannya begitu ya. Baik. Nah, sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap karya-karya kalian begitu? Kalau respon sih amat sangat ini banget ya. Bikin bahagia banget sih kayak gitu. Khususnya buat anak-anak PAUD ya kayak gitu, atau anak-anak kecil atau apa. Apalagi kalau sekarang udah dalam bentuk boneka kayak gitu. Jadi kita itu malah dapat selalu bilang bonekanya bisa dibeli di mana ya? Nah, karena kan kita masih tim kecil kan, jadi masih kebagi-bagi fokus segala macamnya. Jadi ya kita bilang ya kita tampung dulu lah untuk itu. Nah, terus juga tayangan-tayangan kita di YouTube-nya 4empera.official itu amat sangat responsif sekali kayak gitu ya. Orang-orang menyambut, bahkan harapan kita sih memang kita bikin tayangan kan untuk anak-anak kayak gitu ya, biar ada edutainment buat orang tua dan parenting juga kita ajarin di situ. Baik. Ini menarik sekali perbincangan hari ini, dan saya masih penasaran ini mau membahas seperti apa karya-karya yang sudah kalian buat begitu. Baik saudara, usai jeda kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai karya animasi dari Heart Studio. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Mas Hadi Sumarna, CEO dari Heart Studio. Baik, Mas Hadi, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita mungkin membahas animasi khususnya di Kota Palembang. Nah, kalau Mas Hadi melihat bagaimana perkembangan animasi di Kota Palembang khususnya begitu? Oke. Kalau animasi di Palembang ini sangat potensial sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, cuman kan masih banyak orang-orang belum tahu bahwa animasi itu harus bisa gambar ya kayak gitu. Padahal kan animasi itu seperti kayak film kayak gitu. Banyak banget job desk yang bisa dipelajari sebenarnya. Dan di animasi sendiri ternyata itu udah ada standar kualifikasi kompetensinya, Mas. Kayak gitu, kualifikasi kerjanya. Jadi udah bisa menjadi sebuah profesi seperti itu. Nah, jadi di Palembang ini sebenarnya sudah sangat baik ya dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa peningkatan peminatan untuk bidang animasi itu amat sangat lumayan kayak gitu ya, untuk dikembangkan kayak gitu. Dan beberapa program-program kerjasama kita dengan beberapa instansi pemerintahan, baik itu dari pusat atau daerah, itu udah mulai berkembang kayak gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman di dunia pendidikan juga bisa mempelajari tentang animasi. Nah, kalau Mas Hadi sendiri ini belajar animasi dari mana gitu? Mungkin diceritakan. Jadi kalau aku sebelumnya dulu karirnya kan komik ya, kayak gitu. Nah, ketika di Jakarta tahun 2014 itu aku ketemu sama
CEO-nya Kampung Monster kayak gitu. Nah, ketika itu datang ke studionya terus ngeliat proses animasi seperti apa. Nah, pada akhirnya aku mulai tertarik nih pengen belajar animasi dan lain-lain. Jadi aku belajarnya langsung di industrinya kayak gitu dengan terlibat project dan lain-lain kayak gitu. Nah, salah satunya yang kemarin sangat ini banget ya, dapat ilmunya banget itu waktu ngerjain serangan kadet 1947. Waktu itu project bareng TNI AU gitu. Nah, terus sama satu lagi tuh ngerjain projectnya dari Yellow Claw. Nah, jadi di situ banyak banget ketemu sama teman-teman animator senior kayak gitu, orang-orang yang jauh lebih berpengalaman. Nah, itu bisa dapat insight langsung dan bisa terjun langsung di industri animasi. Gitu. Seru ya ternyata. Baik. Nah, ini sebenarnya modal untuk belajar animasi ini sebenarnya apa saja sih, Mas? Modalnya niat, Mas. Niat ya. Niat sudah pasti kayak gitu. Niat karena memang harus ada kemauan begitu. Iya, karena apa? Karena ini kan industrinya agak berat banget ya, hampir sama kayak film kayak gitu. Jadi dibutuhkan konsistensi dan rasa sabar yang benar-benar yang dipupuk. Jadi misalnya teman-teman itu kita belajar generalis ya. Misalnya di sekarang tuh banyak teman-teman ada jurusan multimedia atau DKV. Kan belajarnya banyak tuh. Betul. Nah, tapi ketika kita pengen ke animasi, kita fokusin aja pengen ke animasinya sebagai apa? Sebagai animator kah? Kalau sebagai animator artinya kita membuat gambar yang bergerak. Tapi kalau misalnya saya jagonya dilukis latar, background. Nah, mungkin kita jadi background artis. Atau misalnya saya punya kemampuan untuk nulis cerita, naskah dan lain-lain. Nah, kita jadinya story writer atau script writer. Atau saya jago editing nih, compositing, bikin visual effect. Jadinya kompositor, editor atau VFX kayak gitu. Jadi kita ketika masuk ke suatu bidang itu kita fokus aja spesialis kita tuh di bidang apa kayak gitu. Nah, kalau untuk di Heart Studio sendiri, Mas tadi kan menceritakan bahwa sebenarnya banyak bidangnya begitu. Nah, ini kan untuk membuat suatu project itu kan cukup panjang begitu, mulai dari praproduksi segala macam. Nah, ini untuk talent-talentnya sendiri atau kru-krunya sendiri, ini tugas-tugasnya atau job desk-nya seperti apa begitu, Mas? Kurang lebih sih kalau misalnya kita mengerjakan bentuknya iklan atau bentuknya film, baik series atau film panjang, nah itu sebenarnya sama kayak perfilman. Jadi ada produser, ada sutradara, ada asisten sutradara dan lain-lain. Nah, cuma bedanya pipeline atau alur produksinya aja. Jadi kalau misalnya di industri animasi itu ada sistem hybrid, artinya dia pakai 3D sama 2D. Jadi ada 3D-nya, ada 2D-nya. Nah, kalau kita kebetulan di Heart Studio itu kita lebih ke 2D ya. Nah, jadi ada penulis cerita, ada pembuat storyboard kayak gitu, ada 2D latar, terus ada 2D layout, concept art kayak gitu. Dan animator juga terbagi, ada animator frame by frame, ada animator cut out. Jadi kalau frame by frame itu kita gambarnya satu-satu. Tapi kalau cut out itu kita kayak pakai tulang-tulang gitu, ditulangin seperti itu. Nah, terus nanti ada bagian clean up, coloring, terus nanti ada bagian compositing dulu, visual effect, terus ada juga special effect, terus baru editor. Nah, terus ada juga profesi yang banyak orang belum tahu. Apa itu? Yaitu voice over. Ya, jadi voice bukan voice over ya, tapi voice actor. Voice actor ini berbeda dengan dubber kayak gitu. Kalau dubber itu kan dari film yang udah ada terus di dubbing ulang. Nah, tapi kalau misalnya voice actor berarti dia acting kayak gitu. Nah, jadi ini pun buat teman-teman yang memang punya suara khas itu bisa jadi profesi untuk dimasukin. Nah, kurang lebih sih seperti karena itu. Menyesuaikan ikonnya ya, karena suara itu juga menentukan bagaimana karakternya nanti begitu. Kayak gitu. Dan juga terakhir itu adalah bagian audio visual kayak gitu. Jadi bagian audio berperan sangat penting sekali untuk sebuah tayangan. Baik. Nah, kalau Mas Hadi sendiri tugasnya apa di Heart Studio? Kalau misalnya di produksi animasi, aku sebagai director, kayak gitu. Jadi untuk Pera ini aku sebagai director buat teman-teman. Jadi aku menyutradarai dan mengkonsep bareng produser ini mau tayangan seperti apa. Biasanya kita mau riset apa nih, kita mau ngangkat apa nih kayak gitu. Atau kayak kemarin yang di episode pertama itu tentang mobil tepung. Jadi kayak kota Palembang itu lagi kesulitan tepung kayak gitu. Nah, kota Palembang yang kesulitan tepung. Jadi
Cek Maria itu harus ngambil tepung di kota Palembang, kayak gitu. Nah tiba-tiba ada kendala seperti itu. Nah pada akhirnya mereka nggak bisa makan pempek. Nah akhir ceritanya mereka akhirnya bisa makan pempek bareng karena tepungnya udah bisa diantarkan sama mereka. Nah kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau misalnya bagian bisnis studionya sendiri, aku ngurusin studio ini mau dibawa kemana, terus project-project dan kerjasama dengan berbagai macam pihak itu pekerjaannya kayak gitu. Nah ini kan karakter animasinya ini kan terinspirasi dari ikon-ikon kota Palembang begitu. Nah, salah satunya si Pera ini begitu. Nah sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari mungkin salah satunya Pera begitu, apa yang ingin disampaikan dari Mas sendiri begitu kepada masyarakat? Nah sebenarnya itu kita itu pengen ya, kalau kami itu melihat seperti Pokemon itu ya di Jepang itu kan sangat digandrungi bahkan di seluruh dunia. Nah setelah riset-riset juga ternyata di prefektur Kumamoto itu ternyata ada karakter namanya Kumamon kayak gitu. Nah jadi kayak dari situ keren ya, di kotanya itu sendiri ternyata ada IP karakter atau maskotnya sendiri kayak gitu. Nah akhirnya kepikiran sama teman-teman di Heart kayak kita bikin juga yuk untuk Palembang. Jadi kalau orang datang itu nggak hanya inget jembatan Ampera, tapi bisa inget Peranya kayak gitu. Nah harapannya sih kita pengen seperti itu, pengen mengenalkan budaya itu khususnya ke anak-anak yang sekarang yang teknologi banget melalui tayangan animasi kayak gitu. Jadi biar lebih variatif tontonan mereka aja kayak gitu. Karena kayak mimpi kita itu kayak beberapa kayak kita sendiri tuh di TV ini ya tayangan untuk anak-anak itu sangat sedikit porsinya kayak gitu. Nah, ya udah kita coba angkat kita versi kita sendiri kayak gitu. Baik. Nah, setiap proses itu pasti melalui sebuah tantangan begitu Mas. Nah, ini kita akan bahas saja. Dan saudara, saja kami masih akan lanjutkan perbincangan mengenai karya animasi dari Heart Studio. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Mas Hadi Sumarna, CEO dari Heart Studio. Baik Mas, nah seperti yang saya katakan sebelum jeda tadi, ini sebenarnya sebuah proses itu melalui proses yang panjang dan juga mungkin ada tantangan-tantangannya. Nah boleh diceritakan seperti apa Mas? Ya, kalau tantangannya sih banyak banget ya, apalagi di Palembang ini. Nah yang paling sangat terasa sekali itu adalah SDM, kayak gitu ya. Jadi ketika kita membuat Pera ini tuh, kita masih sering dibantu sama teman-teman yang dari luar Pulau Jawa. Nah, pengennya sih kita pengen ini semuanya teman-teman Palembang gitu. Nah, tapi akhirnya kita coba melakukan pendekatan dengan kampus dan sekolah kayak gitu, dan akhirnya teman-teman ini bisa kita latih, bisa kita dan lambat laun udah mulai proses untuk SDM-nya kayak gitu. Nah, ketika selesai timbul lagi kayak gitu. Timbul lagi adalah bagaimanapun kan animasi ini ternyata beda dengan yang saya tahu tuh ternyata beda secara di Jepang atau di Amerika kayak gitu. Bahkan di kota-kota tetangga kita sendiri, negara-negara tetangga kita sendiri masih kitanya berbeda kayak gitu. Jadi makanya di Indonesia itu terkenal dengan services daripada pengembangan karakternya kayak gitu. Jadi kesulitannya adalah ketika kita harus mencari bagaimana sih pencarian dana kayak gitu, karena kita nggak mungkin nih kita mengangkat membuat sesuatu tetapi kok di kitanya yang susah kayak gitu. Nah ternyata itu masih amat sangat perlu perjuangan banget untuk ke arah sana kayak gitu. Jadi untuk kita tuh harapannya pengen dari karakter ini tuh udah mulai menghasilkan buat kita sendiri dan teman-teman yang berada di produksi sebenarnya kayak gitu. Nah, kita membahas mengenai proses lagi begitu Mas. Nah, ini mungkin Mas Hadi juga mungkin melakukan riset begitu. Nah, apakah melakukan riset ini dan di mana saja begitu untuk melakukan risetnya? Kalau riset pasti Mas, karena kan kita juga takut salah penyampaian ya sesuatu, apalagi yang berhubungan misalnya dengan wisata atau budaya kayak gitu ya, atau tentang keilmuan kayak gitu. Nah, jadi untuk beberapa contohnya kita yang mau menggarap tentang aksara ulu itu kita kerjasama dengan peneliti dan budayawan di Palembang, namanya Pak Rapani kayak gitu. Karena Pak Rapani memang terkenal dengan penelitiannya tentang aksara ulu. Nah, kita juga kerjasama dengan komunitas aksara ulu kayak gitu. Jadi pencinta aksara ulu kayak gitu. Nah, di sini
tujuannya adalah apa? Biar kita tidak salah ketika menyampaikannya itu. Nah, jadi kalau kita nggak riset, ya itu bahayanya kayak gitu kan. Nah, jadi riset itu biasanya kita lakukan sebelum kita pembuatan penulisan cerita, Mas. Nah, biasanya kita lakukan paling 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Nah, salah satu contoh kemarin kami ikut produksi untuk Badan Bahasa. Jadi mengangkat dari cerita legenda. Nah, kita mengangkat dari Palembang, Bengkulu, sama Bangka Belitung. Nah, yang Palembang kita angkat Cinta di Kemarau. Nah, Cinta di Kemarau ini dari Pulau Kemarau. Nah, cuman Pulau Kemarau ini ternyata nggak ada riset yang tertulis kayak gitu. Jadi kita mencarinya berdasarkan riset literasi. Jadi dari cerita orang. Nah, akhirnya kita kembangin karena ini segmentednya anak-anak. Karena yang kita tahu bahwa Tan Bun An sama Putri Fatimah kan loncat bunuh diri ya. Nah, kan nggak mungkin itu ditonton sama anak-anak. Dan itu bahaya banget. Nanti anak-anak bunuh diri semua kayak gitu. Ada hartanya di sungai kayak gitu. Nah, akhirnya kita buat jadi kayak Avatar kayak gitu. Jadi action romance gitu loh. Jadi mereka hanya ketemu, jatuh cinta, sudah itu selesai. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita cuma di akhir tampilin pohon cinta sama pagoda yang di Pulau Kemarau. Kayak gitu. Baik. Nah, ada pengalaman menarik selama membuat atau proses membuat animasi ini, Mas? Pengalaman menarik banyak ya. Kalau dari pas produksinya tuh banyak banget ya. Misalnya kayak ada teman-teman yang saking dia kerja konsentrasi dan apa-apa kayak gitu ya. Tiba-tiba dia kecapean, tertidur. Waktu saya masih di studio di Jakarta itu, tertidur kita kirain meninggal. Ternyata dia atau pingsan kayak gitu. Nah, ternyata itu dia ketidur karena waktu itu kita beneran capek banget karena running kejar tayang untuk ngerjain suatu project kayak gitu kan. Nah, terus yang menarik lagi itu juga kalau ngelihat ekspresi teman-teman yang baru mulai belajar kayak gitu. Kayak ngelihat diri sendiri dulu, aku dulu seperti ini ya kayak gitu. Jadi ketika baru bisa bikin satu gerakan aja itu rasanya seneng banget. Nah, itu excited. Iya, excited. Nah, rasa-rasa seperti itu yang sangat antusias sekali sih di animasi sebenarnya. Banyak ternyata ya pengalaman menarik. Nah, ini sebenarnya karya-karya kalian ini bisa ditonton di mana saja, Mas? Ya, kalau untuk Pera ini itu di YouTube-nya ada 4 mpera.official, Instagram-nya juga sama, terus juga TikTok-nya juga sama. Cuman kalau untuk TikTok sama Instagram kan dia short ya sifatnya. Jadi kalau mau nonton fullnya itu ada di YouTube. Mungkin sekedar cuplikan-cuplikan. Iya, cuplikan-cuplikan aja, tapi diarahkan untuk nontonnya di YouTube. Baik. Nah, ke depan Mas, apakah sudah ada project terbaru gitu? Ya, kalau untuk project terbarunya kan Pera ini kan kita mau selesaiin, Mas Robi. Jadi saat ini kan kita baru bikin 3 episode ya. Nah, sebenarnya kita tuh punya PR-nya tuh 12 episode, jadi 1 season kayak gitu. Jadi kita pengen nyelesain 1 season itu, terus kita mau nyelesain yang surat ulu tadi kayak itu dari aksara ulu itu karena kebetulan kita bikin teaser ya kemarin tuh excited sekali, pengen teman-teman di studio tuh yaudah selesaiin aja kayak gitu. Cuman karena ini filmnya panjang karena durasinya 90 menit, jadi nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Jadi pelan-pelan kita selesain dan juga itu kan risetnya udah lengkap, ceritanya udah lengkap. Nah, tinggal kita produksi visualnya aja. Itu yang terbaru. Baik. Terakhir Mas, ini mungkin kalau ada anak-anak muda di Palembang begitu yang tertarik juga dengan animasi, apakah boleh begitu belajar di Heart Studio begitu, Mas? Boleh. Silakan mungkin ajakannya. Buat kalau kan mungkin sobat-sobat ya. Jadi buat sobat Pera yang pengen belajar animasi, sebenarnya di Heart Studio itu sendiri tuh ada program namanya Heart Talk. Jadi tiap Sabtu malam itu via Zoom, teman-teman bisa lihat infonya di Instagramnya 4mpera.official atau Home Entertainment Art. Nanti itu teman-teman bisa belajar bidang apapun di animasi dan itu dari
orang-orang yang memang teman-teman yang berkecimpung di industri animasi. Kayak gitu aja. Baik, Dan baik, jangan lupa artinya- follow ya Oke, follow ya TikTok apa? Instagram, dan YouTube, YouTube, TikToknya 4empera.official. Oke, artinya ini terbuka ya untuk Terbuka, umum, sebenarnya. siapa saja yang tertarik di animasi boleh belajar begitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Hadi Sumarna, CEO Heart Studio. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi saudara di rumah di Kompas TV Palembang. Baik saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.